Halo teman-teman, selamat sore Sobat Juara. Kita bertemu kembali online di hari Jumat dengan topik Friday Success. Di hari Jumat ini, kita akan membahas topik-topik yang berkaitan dengan membangun kompetensi diri kita sebagai seorang pemimpin, sekaligus juga membantu tim kita supaya sukses, sama seperti kita. Selamat datang di acara 3S. Spirit, Solution, dan Sukses. Kita akan online, kita akan live 1 minggu 3 kali. Hari Senin kita akan bahas topik-topik berkaitan dengan motivasi untuk meningkatkan spirit, optimisme, dan antusiasme kita. Kemudian di hari Selasa, di waktu yang sama, pukul 16.30, kita akan bahas tentang topik-topik berkaitan dengan profesi kita sebagai seorang sales, yang dimana kita menawarkan solusi, kita menjadi problem solver bagi klien, bagi customer, bagi nasabah-nasabah kita. Kemudian hari ini, hari Jumat, kita ketemu kembali, kita akan bahas Friday Success, melengkapi kompetensi-kompetensi kita sebagai seorang pemimpin, plus membantu anggota tim kita juga untuk sama suksesnya seperti kita, atau bahkan kalau Anda mau, jadi lebih sukses dibanding diri Anda. Oke, selamat sore, sudah bergabung. Bu Alit, selamat bergabung. Bu Dia, selamat bergabung. Bu Dayu, selamat bergabung. Selamat sore. Oke, Bapak Ibu, sama seperti biasa, sambil kita tunggu beberapa teman-teman lain yang sudah bergabung bersama dengan kita. Oke, saya ada polling yang saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan topik kita hari ini. Nanti silakan Bapak Ibu pilihkan saja kira-kira menurut Bapak Ibu jawabannya seperti apa. Oke? Saya cari dulu pollingnya sebentar. Oke, pollingnya. Oke. Oke. Siap. Silakan Bapak Ibu. Di layar Bapak Ibu harusnya sudah muncul. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kali ini berkaitan dengan topik kita sebagai seorang pemimpin. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu kalau mencari seorang pemimpin, cari pemimpin yang seperti apa? Apakah pemimpin yang berintegritas, atau menurut Bapak Ibu, pemimpin yang kompeten? Silakan, Bapak Ibu, saya kasih waktu 2-3 menit ke depan. Bapak Ibu silakan menjawab, apakah Bapak Ibu mencari seorang pemimpin yang integritas atau yang kompeten? Silakan Bapak Ibu. Selamat sore, Bu Gung Tri Rahayu. Pak Beli Kadek Tommy, selamat bergabung. Selamat sore. Silakan, kita tunggu jawaban teman-teman, jawaban Bapak Ibu. Nah, selamat sore Bu Laras. Kita akan lihat hasilnya, apakah Bapak Ibu mencari seorang pemimpin yang berintegritas atau yang kompeten. Silakan Bapak Ibu pilih. Langsung saja di situ pollingnya. Oke, ada yang mengatakan, saya kalau mencari seorang pemimpin, mencari pemimpin yang kompeten. Oke, baru 1 orang. Silakan, Bapak Ibu yang lain. Ya, sepertinya yang sudah menjawab ini Bu Ayu nih, ya, Bu Ayu Suci. Kompeten. Kalau saya mencari seorang pemimpin yang kompeten. Oke. Terima kasih Pak Reguel. Pak Reguel berintegritas. Nah, di layar Bapak, Pak Reguel, di situ ada pilihan apakah yang berintegritas atau kompeten. Bapak boleh klik salah satu. Jadi kita lagi polling. Kita tunggu beberapa teman-teman yang akan memilih.
Ya. Oke. Di layar Bapak Ibu ada dua pilihan ya, berintegritas sama kompeten. Kita tunggu sebentar teman-teman, setelah itu kita akan lanjutkan topik kita hari ini. Halo Pak Yanwar, selamat bergabung. Oke. Sambil Oke, topik kita di IG Live saya sudah sematkan, Friday Success, 5 action plans to do with your team. Oke. Baik, sudah ya Bapak Ibu ya? Cukup. Langsung saja kita mulai. Oke. Haha, menarik nih. Oh, oke, dua. Baik, Bapak Ibu, kita bahas sebentar tentang pooling tadi, mencari seorang pemimpin yang berintegritas atau kompeten, ya. Jadi kalau kita katakan seorang pemimpin yang kredibel itu harus ada dua komponen ini, Bapak Ibu, yaitu seorang pemimpin harus berintegritas dan sekaligus juga harus kompeten. Ya, kalau disuruh pilih salah satu, kalau saya pribadi saya akan memilih integritas dulu, Bapak Ibu. Karena integritas kalau kita sudah bahas di episode minggu lalu yang James Koses dan Posner mengatakan bahwa integritas itu artinya kita melakukan apa yang sudah kita ucapkan. Konsistensi antara perkataan dan perbuatan kita, Bapak Ibu. Itu yang kita sebut sebagai berintegritas. Dan yang kedua, dikatakan di situ juga bahwa kalau orang berintegritas, itu artinya dia memiliki value-value atau memiliki prinsip-prinsip yang bisa dia sumbangkan di dalam timnya. Jadi itu yang disebut sebagai berintegritas. Ya, terus kompeten, pastinya sebagai seorang pemimpin, Anda juga harus kompeten. Kalau Anda tidak kompeten, tidak akan ada orang yang mau ikut kepada Anda, Bapak Ibu. Ya, nah hanya saja yang namanya kompeten kita bisa bangun kompeten. Yang namanya integritas itu kita harus terus juga bangun Bapak Ibu supaya orang mau mengikuti kita. Ya, jadi terima kasih sudah dijawab berintegritas. Yes. Kalau saya pribadi dari dua disuruh pilih, saya akan pilih integritas terlebih dahulu. Kemudian yang namanya kompetensi akan saya bangun Bapak Ibu. Itu ya. Oke, baik. Hari ini Bapak Ibu kita terima kasih. Nanti Bapak Ibu, selamat sore Bu Sri. Ya, Bapak Ibu kalau nanti ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu chat saja pertanyaannya, tuliskan, nanti saya akan scroll dan saya akan baca, saya akan carikan jawaban atau solusinya untuk pertanyaan Bapak Ibu. Oke, baik. Silakan selamat bergabung Ibu Ida Ayu. Oke, jadi baik Bapak Ibu, hari ini masih buku The Energy Bus, ya. Ini kita bisa lihat dari banyak aspek The Energy Bus ini. Kalau kemarin sesi motivasi kita sudah ngomong sesi motivasinya tentang energi positif, ya. Kemudian di episode 2 kemarin kita ngomong tentang bagaimana membangkitkan atau menimbulkan energi positif. Kalau Bapak Ibu yang belum mengikuti, nanti silakan cari aja, ada di FB Live, ada di FB saya dan di IG saya. Silakan Bapak Ibu, ada rekamannya di situ. Kemudian di episode pertama Energi Bus ini kita pakai itu tentang bagaimana sih sebagai seorang leader memotivasi anggota timnya, ya. Itu di 5 aturan pertama. Nah, kali ini Bapak Ibu saya rasa konteksnya lebih pas kalau buku Energi Bus ini saya taruh itu konteksnya sebagai seorang leader ngomong tentang 5 action plans apa, rencana-rencana tindakan apa yang harus Anda lakukan sebagai seorang leader terhadap anggota tim Bapak Ibu, ya. Oke. Ya, mari kita lihat. Oke, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini dikatakan bukunya John Gordon, The Energy Bus ini, ya. Di sini dikatakan Bapak Ibu bahwa ada 10 aturan, ya. Nah, hari ini saya hanya akan bahas tentang 3 Bapak Ibu, tentang bagaimana sih apa yang harus Bapak Ibu lakukan dengan anggota tim Anda, ya. Nah, tapi seperti judulnya kita akan ngomong tentang
apa namanya, 5 action plans to do with your team. Saya akan bacakan aja 5 aturannya yang dituliskan di dalam energi bus ini. Jadi ini aturan yang ke-6 sampai ke-10. Nah, peraturan ke-6 si John Gordon ngomong seperti ini. Jadi kalau orang naik bus, di dalam bus itu Anda harus menempelkan tanda yang menyatakan bahwa penghisap energi tidak diizinkan ada di dalam bus. Nah, itu aturan yang ke-6. Jadi Bapak Ibu dikatakan di situ bahwa Anda harus tempelkan, sama juga seperti di dalam organisasi Anda, di dalam institusi, di dalam perusahaan Anda. Nah, di situ dikatakan tempelkan tanda yang menyatakan penghisap energi tidak diizinkan ada di dalam bus. Itu ya aturannya. Oke? Nah, kemudian aturan yang ketujuh saya bacakan dulu 5 hal yang bisa Bapak Ibu lakukan bersama dengan anggota tim Anda. Saya hanya akan bahas 3 di antaranya. Oke. Terus aturan 7 Bapak Ibu dikatakan, antusiasme menarik lebih banyak penumpang dan membuat mereka berenergi sepanjang perjalanan itu. Nah, jadi Bapak Ibu, yes Pak Idimak selamat bergabung. Oke. Pak Oma Herbal Lesenso selamat bergabung. Oke. Nah, ya aturan ketujuh, antusiasme menarik lebih banyak penumpang dan membuat mereka berenergi sepanjang perjalanan itu. Nah, jadi memang harus dimulai dari Bapak Ibu sebagai seorang leadernya. Ya, tapi kan Bapak Ibu tidak mungkin sebagai seorang leader jalan sendiri. Nah, jadi di konteksnya di dalam hal ini yang saya pahami adalah Anda pasti akan cari beberapa orang teman-teman terdekat atau lingkaran terdekat Anda. Nah, orang-orang inilah yang akan menjadi wakil Anda untuk menarik lebih banyak orang. Kan tidak lucu kalau di dalam bus hanya ada Anda sendiri. Ya, nah tentunya kan pasti Anda akan ajak beberapa penumpang yang merupakan orang-orang terdekat yang menjadi kalau dibilang tangan kanan Anda lah, kira-kira begitu. Nah, ketika Anda bersama dengan tim inti Anda punya antusiasme, nah ini akan menular kepada penumpang-penumpang lainnya. Ya, itu. Saya balas dulu lambaiannya. Oke, itu ya. Nah, baik. Kemudian peraturan yang ke-8, Bapak Ibu. Yes, Klub Yuko selamat bergabung. Oke. Nah, peraturan ke-8 Bapak Ibu dikatakan di sini, kasihi penumpangmu. Nah, jadi sepanjang perjalanan Bapak Ibu, Anda bersama-sama dengan tim Anda jangan lupa Bapak Ibu, ya. Karena Anda mengajak orang dan orang mau ikut Anda karena mereka merasa kalau mereka ikut Anda, mereka pasti juga bisa sukses sama seperti Bapak Ibu. Kira-kira begitu kan? Nah, jadi jangan lupa sepanjang perjalanan Bapak Ibu pakai heart, ya. Jangan semata-mata hitung pakai logika, segala sesuatu logika semua. Pakai heart di situ Bapak Ibu, ya. Nah, pakai heart. Ya, itu kasihi penumpangmu. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Nanti kita akan bahas. Ini termasuk salah satu yang akan saya bahas di sore hari ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian berikutnya dikatakan Bapak Ibu peraturan ke-9. Nah, ini diulang lagi Bapak Ibu. Waktu di aturan yang kedua Bapak Ibu sudah dikatakan bahwa kerinduan, impian dan fokus menggerakkan busmu pada arah yang tepat. Nah, di sini diulang lagi Bapak Ibu bahwa kalau Bapak Ibu mengemudi, mengemudilah dengan tujuan. Karena kalau Bapak Ibu tidak punya tujuan, akan mudah sekali kita untuk menyerah. Ya, jadi akan mudah sekali membuat kita menyerah kalau kita tidak punya tujuan yang jelas kita mau kemana. Nah, jadi makanya di sini ditekankan lagi di aturan ke-9 dikatakan oleh John Gordon mengemudilah dengan tujuan. Ya. Oke, kemudian aturan yang ke-10 Bapak Ibu di sini dikatakan bahwa nah, aturan ke-10 bersenang-senanglah dan nikmatilah perjalanannya. Jadi ini The Energy Bus ini dikatakan bahwa ya Bapak Ibu sepanjang perjalanan Anda bersenang-senanglah. Cari cara untuk bisa bersenang-senang dengan tim Anda juga, mengapresiasi, celebrate. Jadi bukan cuma kerja terus Bapak Ibu, sama seperti tim sepak bola kan, ketika mereka harus celebrate, tim olahraga ketika mereka harus celebrate, merayakan, mereka akan merayakan dengan sungguh-sungguh. Nah, sama seperti itu dikatakan Bapak Ibu, bersenang-senanglah dan nikmati perjalanannya. Oke ya. Nah, itu adalah aturan 6 sampai 10 Bapak Ibu. Ya, aturan 1 sampai 5 sudah dibahas di episode sebelumnya di hari Senin kalau tidak salah Bapak Ibu. Nanti silakan cari saja di FB dan di IG saya Bapak Ibu. Ada rekamannya di situ. Oke. Nah, baik. Nah, jadi ini Bapak Ibu, saya akan bahas tentang peraturan nomor 6 yang dikatakan bahwa tempelkan tanda yang menyatakan penghisap energi tidak diizinkan berada di dalam bus. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Maksudnya seperti apa? Ya, yang saya pahami Bapak Ibu yang dikatakan oleh si John Gordon di sini adalah, nah ini dia mengatakan Bapak Ibu. Jadi tempelkanlah tanda yang mengatakan penghisap energi tidak diizinkan ada di dalam bus. Nah, apa tepatnya yang dilakukan Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu ini adalah beberapa yang saya pahami dari dikatakan John Gordon adalah
kenali anggota timnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya berapa orang di bawah Bapak Ibu? Bapak Ibu punya 5 orang, punya 10 orang, punya 50 orang Bapak Ibu, coba kenali. Kalau 50 orang mungkin Bapak Ibu tidak bisa kenal semua. Ya, berarti Bapak Ibu akan mengenali tim-tim inti saja. Dan tim inti ini yang harus menduplikasi ke bawah untuk mengenali anggota timnya masing-masing. Kira-kira begitu ya? Oke. Nah, jadi kenali anggota tim dan energi negatif yang bisa mempengaruhi kesuksesan perjalanan busnya Bapak Ibu. Jadi kenali anggota tim mana yang produktif, anggota tim mana yang semangat, anggota tim mana yang antusias. Sekaligus juga di kesempatan ini Bapak Ibu, kenali anggota tim yang punya energi negatif. Nah, terus mau diapain anggota tim yang punya energi negatif Bapak Ibu? Nah, selalu saya percaya namanya kesempatan kedua Bapak Ibu. Nah, jadi sama juga Bapak Ibu, kalau anggota tim punya energi yang negatif, ya sudah, nggak masalah kan Bapak Ibu. Yang perlu Anda lakukan adalah Anda berkomunikasi kepada anggota tim Anda. Ya, jadi apa yang Bapak Ibu lakukan? Bangun komunikasi. Beritahu kepada mereka, Putra, kamu tahu nggak? Kamu itu membawa aura atau energi negatif di tim ini. Kira-kira bagaimana? Bisa nggak kita perbaiki bersama? Yuk, kita fokus yuk, kita perbaiki. Jadi supaya energi negatif kamu tidak menyebar ke anggota tim yang lain. Kita fokus memperbaikinya yuk bersama-sama. Nah, Bapak Ibu harus beritahu itu. Bapak Ibu harus mengawali dengan komunikasi untuk memberitahu bahwa orang itu membawa aura negatif, membawa energi negatif, ya, dan kasih kesempatan dia untuk berubah, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sama seperti itu awal mula ketika Anda berkomunikasi, Anda komunikasi dengan baik, kemudian habis itu Anda tunjukkan kembali apa tujuan kita di sini, mau kemana bus ini. Nah, Bapak Ibu tunjukkan lagi kembali, apakah kamu ingin ikut terlibat atau tidak, kasih pilihan Bapak Ibu. Ya, jadi kasih pilihan apakah mau ikut terlibat kembali. Terus habis itu yang paling penting seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, susun bersama rencana tindakan. Apa yang harus dia perbaiki, apa yang harus dia improve, apa yang harus dia lakukan untuk sama-sama supaya dia membawa aura positif bagi tim, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, kasih kesempatan, second chance, Bapak Ibu. Terus yang berikutnya, Bapak Ibu, adalah kalau mereka gagal untuk melakukan perubahan sebagaimana yang Bapak Ibu harapkan dari mereka, ya sudah, apa boleh buat Bapak Ibu. Kita tidak mungkin kan terus narik mereka sementara mereka tidak mau maju. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu harus move on. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus move on. Oke? Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, kalau kita ngomong berikutnya Bapak Ibu tentang ngomong, itu poin yang pertama ya. Bapak Ibu silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu ya. Yes, Pak Ahmad Saifuddin selamat bergabung, Pak Adi Lukito, Pak Tensesnet selamat bergabung ya. Oke, hari ini seperti yang sudah saya sematkan di situ, kita ngomong Friday Success, 5 action plans to do with your team. Pak Sudawirat, selamat bergabung ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan langsung Bapak Ibu. Nah, nanti sambil saya menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, sambil kita berinteraksi, saya akan lanjut dulu ya poin-poinnya. Yes. Oke, nah, terus habis itu dikatakan Bapak Ibu, kalau Anda naik bus, ya kasihilah penumpangmu, gitu kan lah. Jadi artinya Bapak Ibu di sini kasihilah anggota tim kita yang sama-sama melakukan perjalanan dengan kita. Terus maksudnya apa sih mengasihi anggota tim? Ya, nah yang di sini yang saya rangkum, yang saya pahami dari apa yang dikatakan dengan mengasihi penumpang adalah, nah ini coba Bapak Ibu bisa tanyakan ini. Yang pertama adalah bagaimana saya bisa menghargai mereka? Bagaimana saya bisa hargai? Hal-hal sederhana misalnya kalau saya menghargai orang itu dengan tersenyum, kemudian dengan mengatakan tolong, dengan mengatakan terima kasih, dengan mengatakan Anda luar biasa. Nah, itu salah satu cara sederhana bagaimana saya menghargai orang lain. Ya, permisi. Nah, itu, ya. Kemudian, Bapak Ibu mengasihi penumpang itu seperti apa lagi caranya? Misalnya, nah, termasuk juga saya pakai contoh kalau di dalam keluarga, Bapak Ibu mengasihi anak-anak saya. Nah, mengasihi anak-anak saya bukan berarti saya membelikan gadget dan habis itu supaya mereka tidak mengganggu saya, mereka cuma diem di kamar dan mereka puas-puasin main gadget. Tidak, Bapak Ibu. Tetapi yang saya lakukan adalah, cara saya mengasihi mereka adalah meluangkan waktu. Nah, jadi selalu ada waktu kalau sudah malam, Bapak Ibu, walaupun malam kadang-kadang ada juga kelas online, tetapi saya meluangkan waktu paling tidak sejam sebelum mereka tidur, meluangkan waktu bersama mereka dengan cara meluangkan waktu, ngobrol, bercerita, dongeng, dan lain sebagainya. Itu salah satu cara saya mengasihi mereka.
Nah, sama juga berarti Bapak Ibu, ketika Anda mengasihi tim Anda, apakah Anda meluangkan waktu Anda untuk mereka atau tidak? Atau Anda sibuk sendiri? Ya, itu. Kemudian berikut, Bapak Ibu, nah, mengasihi, contoh lainnya misalnya, bagaimana saya bisa mendengarkan mereka lebih baik. Ya, jadi bagaimana saya bisa mendengarkan. Jadi bagaimana saya menyimak mereka, bagaimana saya memahami mereka. Ya, ada hal-hal di mana awal-awal saya harus bisa memahami, saya harus bisa mendengarkan mereka, ya supaya saya bisa mendapatkan umpan balik. Apa sih yang penting bagi mereka? Bagaimana saya bisa membantu mereka lebih sukses? Nah, itu bagian tugas sebagai seorang leader adalah untuk mendengarkan mereka. Sama seperti Bapak Ibu, tidak usah jauh-jauh, di dalam keluarga kan sama juga Bapak Ibu. Anda mendengarkan putra-putri Bapak Ibu, Anda mendengarkan anak-anak Anda. Nah, sama seperti itu Bapak Ibu. Itu cara kita mengasihi mereka. Kemudian, bagaimana saya bisa membantu mereka supaya mereka juga bisa bertumbuh? Nah, itu bagian tugas tanggung jawab kita sebagai seorang leader, Bapak Ibu. Tidak usah jauh-jauh di dalam konteks keluarga kita. Bagaimana saya mendorong anak-anak saya untuk bertumbuh, bagaimana saya mendorong pasangan saya untuk tumbuh. Itu salah satu cara saya mengasihi mereka, Bapak Ibu. Nah, kalau Anda taruh di dalam konteks Anda, berarti bagaimana Anda mendorong anggota tim Anda untuk juga mau tumbuh bersama dengan Anda, Bapak Ibu. Itu ya. Oke. Kemudian, um, um, membantu mereka untuk tumbuh, kemudian apa lagi? Bagaimana selain membantu mereka untuk tumbuh, bagaimana saya bisa mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka, Bapak Ibu, mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka. Nah, salah satunya Bapak Ibu, kalau yang saya pahami adalah saya mengeluarkan yang terbaik dari diri anak-anak saya adalah saya bantu lewat proses mentoring dan coaching, Bapak Ibu. Jadi misalnya contoh ketika anak saya harus apalagi di masa-masa belajar online seperti ini, mereka diminta banyak sekali tugas yang berkaitan dengan mereka harus presentasi. Jadi misalnya mereka harus presentasi tentang reuse thing, recycle things dan lain sebagainya. Nah, mengeluarkan yang terbaik dari mereka adalah saya membantu, saya mementor, saya mengcoach anak saya sehingga dia tampil pede untuk saya rekam dan saya submit video tersebut kepada gurunya. Nah, itu salah satu cara Bapak Ibu kalau yang dikatakan bagaimana kita mengasihi penumpang kita di dalam bus tersebut, Bapak Ibu. Itu ya. Jadi, meluangkan waktu buat mereka, kemudian mendengarkan mereka, menyimak mereka, membantu mereka tumbuh untuk berkembang, kemudian habis itu mengeluarkan yang terbaik dari diri mereka dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu, termasuk juga di awal menghargai atau mengapresiasi mereka. Itu ya, Bapak Ibu ya. Baik. Itu yang kita maksudkan dengan mengasihi penumpang Anda. Nah, silakan Bapak Ibu, saya sudah bahas 2 poin. Pak Sahi, selamat bergabung. Pak Widya, selamat bergabung ya. Topik kita hari ini, bagi yang baru bergabung, topik kita hari ini kita ngomong tentang, saya sudah sematkan di situ, Friday Success. 5 action plans to do with your team, Bapak Ibu. Ya, karena memang ini hari Jumat, program kita, program 3S. Hari Senin kita ngomong tentang motivasi, hari Rabu kita ngomong tentang solution, Anda jadi problem solver untuk klien, pelanggan, nasabah, prospek Anda, Bapak Ibu. Dan ini hari Jumat kita ngomong tentang sukses sebagai seorang leader, ya, yang dinamakan sukses sebagai seorang leader bukan hanya dia sendiri yang berhasil, tetapi bagaimana juga dia membantu timnya untuk berhasil, sama seperti dirinya. Itu ya, Bapak Ibu, bagi yang baru bergabung. Oke, ini sudah ada pertanyaan. Yes, Bu Mia, selamat bergabung. Bu Wayan, Bu Dewa Ayu, selamat bergabung. Yes, Bu Nidia Sari. Oke, ya. Bagaimana persentase waktu antara membangun tim dengan menyelesaikan target pribadi? Terima kasih sebelumnya. Persentase waktu. Baik, Bapak Ibu. Saya akan jawab kira-kira pakai analogi begini. Kalau saya sebagai orang tua sendiri tidak bisa disiplin, nah, bagaimana saya mau mengajarkan anak saya untuk disiplin? Jadi, kalau kita ngomong tentang prosesnya, Bapak Ibu, tentunya pertama-tama kita harus membuat diri kita sukses dulu sebagai seorang pemimpin, Bapak Ibu. Ya, kita harus bisa membangun kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan supaya kita bisa menjadi seorang leader. Jadi misalnya contoh kita ngomong tentang time management, selling skills, negotiation skills, persuasion skills dan lain sebagainya. Ya, itu hal-hal tersebut kita harus bangun dulu supaya kita bisa menunjukkan bahwa kita ini orang yang kompeten. Nah, otomatis kalau kita sudah kompeten akan lebih mudah untuk merekrut atau mengajak orang bergabung dengan kita. Nah, jadi contohnya misalnya, kalau saya aja sendiri orangnya tidak disiplin, bagaimana saya mau mengajak anak saya disiplin?
Nah, kira-kira begitu. Kalau saya sebagai orang tua saja tidak pede, bagaimana saya mau mencontohkan kepada anak saya supaya anak saya bisa pede? Nah, jadi dalam hal ini adalah tergantung Ibu Nidia Sari, Anda ada di level mana sekarang. Apakah Anda lagi sedang membangun diri Anda menjadi seorang leader? Otomatis ketika Anda sedang membangun diri Anda sebagai seorang leader, porsi waktu terbesar memang Anda harus habiskan dulu supaya Anda bisa develop kompetensi-kompetensi sebagai seorang leader. Nah, ketika Anda sudah berhasil develop kompetensi sebagai seorang leader, negotiation skills, persuasion skills, communication skills, um, time management dan lain sebagainya. Ketika Anda sudah berhasil itu, nah baru Anda fokus nih. Nah, berikutnya apa? Nah, berikutnya berarti Anda fokus bagaimana develop tim. Anda rekrut tim, Anda maintain tim, Anda develop tim. Nah, bagaimana caranya? Ya, Anda mementor. Mentornya, yang namanya mentor itu seperti apa? Namanya mentor kan berarti Anda cerita pengalaman Anda cerita cara Anda closing, Anda cerita bagaimana Anda mendapatkan klien, bagaimana Anda bisa sukses. Itu kan namanya mentor, Bapak Ibu. Nah, jadi ketika Anda mentor, Anda sudah punya bukti-bukti atau contoh-contoh nyata yang sudah Anda lakukan sendiri. Nah, bagaimana coaching? Nah, itu coaching salah satu cara bagaimana membangun tadi kehebatan daripada anggota tim Anda. Kita akan ngomong lain kali tentang coaching, Bapak Ibu. Nah, jadi balik lagi, persentase waktu, balik kepada Bu Nidya Sari, Anda saat ini ada di mana? Kalau Anda rasa Anda memang harus membangun kompetensi Anda sebagai seorang leader, fokus dulu di situ. Ya, 70-80% Anda harus habiskan di situ waktu Anda bangun kompetensi Anda. Tapi ketika Anda mengatakan, saya sudah siap sebagai seorang leader, tugas saya adalah, kalau dulu saya adalah jualan sendiri. Nah, sekarang kalau saya ngomong, berarti saya harus bangun tim saya, supaya dia juga bisa bantu saya jualan. Nah, berarti porsi terbesar, Anda akan pelan-pelan balik. Porsi waktu terbesar, bukan lagi Anda jualan sendiri. Tetapi porsi terbesar adalah develop bagaimana supaya anggota tim Anda bisa jualan sama seperti Anda. Nah, jadi balik lagi, Bu Nidia, semoga ini bisa memberikan pencerahan kira-kira bagaimana Ibu mengalokasikan waktu. Ibu ada di tahapan yang mana? Apakah Ibu lagi sibuk untuk diri sendiri? Nggak apa-apa. Bangun kompetensi Anda. Nah, setelah itu, apakah Ibu ada di fokusnya lagi develop tim? Ya, berarti porsi waktu terbesar adalah bangun tim Anda. Semoga itu menjawab, Bu Nidia Sari. Bro Ferdi, yes, terima kasih. Mantap, Bro Ferdi, selamat bergabung. Ini Bro Ferdi teman, dia di Bandung ya. Beliau adalah salah satu konsultan HR terkenal di Bandung. Yes, Bro Ferdi, terima kasih, selamat bergabung. Itu ya, Bapak Ibu ya. Bu Nidia, semoga boleh menjawab ya, Bu Nidia, persentase waktunya. Oke, saya lanjut, Bapak Ibu. Nah ini, termasuk yang terakhir nih ya. Bersenang-senang, kan 3 nih ya, saya akan bahas di sini bersenang-senang. Ya, intinya adalah perjalanan tidak perlu menjadi sulit dan menyakitkan. Ya, jadi di dalam perjalanan ya kita bersenang-senang, tidak perlu terlalu dibuat serius, ya. Buat apresiasi-apresiasi, buat celebration-celebration, bagaimana merayakan kemenangan-kemenangan kecil bersama dengan tim, buat supaya mereka pede dan lain sebagainya. Jadi salah satu contoh kemarin ini ada teman di Jogja, kebetulan di insurance, di industri asuransi, ya. Nah, jadi teman di Jogja tersebut sekian lama, sudah kira-kira setahun 2 tahun belum berhasil, belum pecah telur. Kalau saya tidak salah sekitar setahun belum pecah telur. Nah, begitu dia ikut training online, kemudian dia pecah telur. Nah, menariknya adalah teman-temannya itu dengan antusias celebrate keberhasilan dia. Wow, pecah telur, pecah telur, pecah telur, selamat ya. Dan mereka kasih begitu banyak apresiasi, mereka memuji, mereka menghargai salah satu agent insurance ini yang membuat yang ketika dia curhat dia mengatakan bahwa wah, saya merasa seperti terbang ke langit ketujuh, kira-kira seperti itu, karena betapa mereka mengapresiasi dan menselebrasi keberhasilan saya pecah telur yang pertama. Nah, itu salah satu cara Bapak Ibu bagaimana Anda celebrate kan kemenangan-kemenangan kecil Anda, ya. Sama juga tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu, ketika anak Anda berhasil melakukan sesuatu, yang Bapak Ibu lakukan apa? Supaya dia besok-besok melakukan lagi hal yang sama. Kan Bapak Ibu puji, ya. Wah, hebat ya, Koko hebat. Wah, Dede pinter ya.
Nah, wah rajin ya. Nah, ketika Bapak Ibu mengatakan hal tersebut, berikut-berikut mereka akan kembali untuk melakukan hal yang sama. Karena apa? Mereka mendapatkan apresiasi atau pujian. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Terus habis itu, nah ini secara berkala juga Bapak Ibu tanyakan kepada tim bagaimana bisa jadi lebih sukses dan bersenang-senang di dalam prosesnya. Jadi libatin tim Bapak Ibu. Libatkan tim Anda. Bagaimana bisa bersenang-senang di dalam proses tersebut. Bagaimana kita bisa jadi lebih baik. Ya, minta feedback daripada tim. Oke? Gitu. Um, ya. Ya, dan Bapak Ibu ingat bahwa bukan sekedar hanya mencapai tujuan atau target Bapak Ibu, tetapi di sepanjang prosesnya kita menikmati. Kan sayang sekali Bapak Ibu hidup ini hanya sekali, tetapi di sepanjang prosesnya kita lupa. Kita tidak menikmati prosesnya. Ya, tiba-tiba sama juga satu contoh sederhana Bapak Ibu kalau saya ambil sebuah cerita seorang ayah fokus atau targetnya sukses, sukses, sukses. Saya harus kaya, saya harus sukses. Saya harus punya sekian banyak rumah, saya harus punya sekian banyak properti, ruko dan lain sebagainya. Nah, dan sepanjang harinya, sepanjang waktu-waktunya habis untuk bekerja mati-matian, fokusnya target, sukses, dapatkan hasil sebaik-baiknya. Fokusnya adalah itu, Bapak Ibu. Nah, dia dapat sih, dia capai target tersebut, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, ketika dia mencapai tersebut, usianya juga sudah semakin tua dan dia merasa baiklah saya harus istirahat, saatnya untuk istirahat dan saatnya untuk ditemani oleh anak-anak saya. Dan ketika dia panggil anak-anaknya Bapak Ibu, dia kaget. Hah, anak-anak saya sudah remaja semua dan tidak ada yang mau dekat dengan saya. Eh, dan apa Bapak Ibu? Mereka mengatakan bahwa ya sepanjang proses ayah mengabaikan kami, ayah tidak menghargai kami, ayah cuekin kami. Nah, sekarang giliran kami yang cuekin ayah. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, berarti apa? Kita dapat hasilnya tapi kita tidak menikmati prosesnya. Nah, jadi salah satu yang dikatakan oleh John Gordon di dalam bukunya adalah nikmati juga prosesnya Bapak Ibu, karena hidup hanya sekali dan tidak bisa Anda ulang. Oke, semoga boleh menjadi inspirasi Bapak Ibu tentang topik kita hari ini, bagaimana sebagai seorang leader, apa sih yang harus Anda lakukan bersama-sama dengan tim Anda, Bapak Ibu. Ya, tadi saya sudah sampaikan ada 5, Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama, tempelkan tanda di dalam bus bahwa penghisap energi tidak diizinkan ada di dalam bus, Bapak Ibu. No way, ya, no way. Ya. Terus habis itu yang kedua, Bapak Ibu, yes, Anda antusiasme, menarik lebih banyak penumpang dan membuat mereka berenergi sepanjang perjalanan tersebut. Nah, itu kita sudah bahas, Bapak Ibu. Bagaimana buat energi-energi positif, bagaimana memunculkan energi positif, bagaimana memaintain energi positif tersebut, Bapak Ibu. Nah, itu kita sudah bahas di hari Senin kemarin, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu go, silakan cari di FB dengan di IG saya, Bapak Ibu. Ada rekamannya di situ. Kemudian kasihi penumpang, tadi kita udah bahas ya caranya Bapak Ibu, bagaimana mengasihi penumpang kita, bagaimana mengasihi anggota tim kita. Kemudian berikutnya Bapak Ibu adalah mengemudilah dengan tujuan, diingatkan kembali ya. Karena kalau tidak ada tujuan, Anda mau kemana ya tidak jadi masalah sebenarnya Bapak Ibu. Ya, jadi mengemudilah dengan tujuan. Oke, kemudian habis itu Bapak Ibu dikatakan, dan yang terakhir bersenang-senanglah dan nikmatilah perjalanannya. Nikmati prosesnya Bapak Ibu. Ya, nikmati setiap prosesnya untuk menuju kepada kesuksesan kita. Itu ya. Bu Arofa, selamat. Oh ya, Pak Edi, yes, ada di YouTube saya, Pak Edi. Apa namanya? Saya ada rekam di YouTube-nya itu Excellency TV bahasa Indonesia. EKSENLENSI Excellency TV. Ya. Nah, di situ rekaman-rekaman dari yang pertama sampai apa namanya yang terakhir itu ada semua di situ, Pak Edi. Ya, oke. Kemudian Bu Herlin, ya Bu Herlin ini salah satu leader asuransi di Medan. Yes, nah ini menarik nih Pak Edi. Pak Edi bertanya bagaimana membangun kultur tim yang paling efektif. Ya, kultur tim. Nah, tentunya kalau mau bangun sebuah kultur tim itu harus mulai dari kita sebagai seorang pemimpin, betul ya? Jadi nggak usah jauh-jauh di dalam keluarga saja. Kalau saya mau misalnya anggota keluarga harus saling mengasihi, anggota keluarga itu harus respect satu dengan yang lain, anggota keluarga itu harus saling support. Nah, ketika saya mau keluarga saya seperti itu, yang saya lakukan adalah saya sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala keluarga harus mencontohkan hal tersebut.
ya, harus mencontohkan hal tersebut. Saya harus melakukan itu secara disiplin dan konsisten. Itu yang pertama, Pak Edi, kira-kira. Nah, ini saya rasa Pak Edi pasti sudah tahu jawabannya karena Pak Edi sebagai seorang leader membangun tim yang sedemikian luar biasa besar di industri asuransi. Dan Pak Edi ini salah satu legend ya industri asuransi, dan saya yakin pasti Pak Edi sudah tahu. Tapi mungkin apa namanya, ini saya membantu aja sharing Pak Edi, nanti silakan Pak Edi bantu tambahkan kalau ada yang kurang. Oke, jadi satu, saya sebagai seorang leadernya, saya harus set nih, saya yang harus atur. Seperti apa sih kultur yang saya inginkan? Nah, jadi saya harus set itu dulu. Kemudian yang kedua, saya harus tunjukkan, saya harus jadi role model, saya harus jadi contoh, saya harus jadi panutannya. Gitu kan? Karena kalau saya sendiri pingin seperti itu, keluarga harus support, harus saling mengasihi, harus respect. Tapi saya tidak mencontohkan, saya tidak menunjukkan Bapak Ibu, kan percuma juga. Anak saya akan ngomong, papa aja tidak mengasihi kami, papa aja tidak respect sama kita, ngapain saya harus respect sama papa? Ya, jadi yang pertama adalah kita set dulu kultur seperti apa yang ingin kita bangun sesuai dengan konteks organisasi atau tim yang mau kita bangun, gitu kan ya. Terus yang kedua adalah kita yang tunjukkan terlebih dahulu bagaimana cara melakukannya dengan konsisten dan disiplin. Nah, di dalam prosesnya Bapak Ibu, ada yang kita sebut sebagai sistemnya. Nah, jadi contoh sederhana misalnya Bapak Ibu, kalau anak saya lupa misalnya habis makan, kemudian habis itu tanpa permisi, kemudian dia langsung naik ke atas. Nah, saya sebagai orang tua, ya namanya sistem kan. Nah, sistem ini harus, nah, entah saya yang ngomong atau entah adik-adiknya yang ngomong. Koko, papa kan belum selesai makan, kita belum selesai makan, tungguin dong sampai selesai. Nah, harus ada sistem yang mengingatkan. Ya, sistem itu macam-macam. Sistem reward punishment, sistem apa pengembangan karyawan, sistem apa karir, sistem apa namanya aturan main dan lain sebagainya itu harus ada. Nah, jadi itu membantu kita juga untuk oke, ini boleh, ini enggak. Jadi harus punya sistem seperti begitu dan kita dari sistem tersebut saling mengingatkan. Nah, itu kira-kira Pak Edi, 3, dan yang terakhir seperti tadi, kalaupun kita anggota-anggota yang sudah berhasil melakukan hal-hal tersebut, jangan lupa apresiasi, reward, penghargaan, pujian, apa respect dan lain sebagainya itu harus kita berikan, kita biasakan. Dengan demikian, jadi apa namanya orang-orang anggota tim akan merasa oke, kalau kita melakukan ini kita akan mendapatkan hal seperti ini dan lain sebagainya. Nah itu, jadi yang keempat adalah jangan lupa reward, penghargaan, apresiasi, pujian. Itu mungkin kira-kira Pak Edi mungkin boleh membantu membangun kultur tim yang paling efektif. Kurang lebihnya nanti kalau ada yang ini, silakan Pak Edi tambahkan. Ya, supaya teman-teman juga boleh belajar dari Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Yes. Oh, udah Pak Edi ternyata sudah jawab. Oke. Siap Pak Edi, terima kasih, terima kasih. Baik Pak Edi, yuk ada lagi mungkin 1-2 pertanyaan. Habis itu seperti biasa, kadang kalau ngomong waktu sudah apa namanya suka lewat ya, 30 menit jadi 45 menit. Oke, yuk kita lanjut. Nah. Oke, kapan penghisap energi kita harus lepaskan dan kapan kita dekat? Oke, kapan penghisap energi? Ya. Dan kapan kita dekati lagi? Oke, sebenarnya sebelum kita lepaskan, kita dekati dulu ya, Bu Dayu, kira-kira begitu. Ulang ya. Jadi sebelum kita lepaskan, kita dekati dulu. Ya. Jadi kita dekati dulu seperti tadi prosesnya, kita ngomong, kita ajak ngomong yang baik, kita sampaikan bahwa selama ini auramu menjadi aura negatif. Habis itu kita ngomong, ayo kita lihat kembali tujuan kamu berada di dalam bus ini apa, kita mau kemana, kemudian apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, kita perbaiki, dan lain sebagainya. Nah, jadi ketika pertanyaannya kapan kita harus lepaskan, pertanyaan ini saya akan balikan kepada Bu Dayu. Oke? Jadi pertanyaannya adalah, sampai seberapa lama atau sampai seberapa jauh Ibu mau repot? Nah, ulang. Jadi kalau ditanya kapan penghisap energi kita harus lepaskan, ya saya akan nanya balik lagi kembali kepada Bu Dayu, kapan, sampai sejauh mana, sampai sejauh apa Bu Dayu mau repot untuk develop, untuk membangun anggota tim atau membangun orang ini. Nah, itu akan kembali kepada masing-masing individu. Ada orang yang mengatakan, aduh, gua udah pusing, banyak aturan, banyak target, banyak yang harus saya perhatikan, dan lain sebagainya. Nah, sudah stop. Nah, ya sudah.
Berarti bagi orang tersebut, anggota ini ya udah kita lepaskan aja. Tapi ada juga, ya nggak apa-apa sih sebenarnya, saya yakin dia masih bisa sih. Cuma selama ini saya belum ngomong, cuma selama ini saya belum berkomunikasi dengan baik, cuma selama ini saya belum duduk lagi bareng dan ngomong tentang target dan tujuan bersama. Nah, mungkin habis itu dia akan ya kasih waktu lagi. Nah, jadi balik lagi kepada kapan waktunya, balik lagi kepada pertanyaan tadi, sampai seberapa jauh, sampai seberapa lama kita mau repot Budayu. Oke? Dan kalau mau dekati kembali, ya sudah, dekati aja. Biarkan setelah setelah kita punya waktu untuk balik lagi fokus ke dia, silakan. Jadi intinya adalah, kenapa kita lepaskan dia? Karena kita tidak punya waktu untuk fokus pada dia. Nah, tapi ketika kita merasa, oke, saya sudah capai target saya, saya sedikit bisa bersantai, saya bisa sedikit lebih meluangkan waktu dan lain sebagainya, ya berarti kan Bapak Ibu punya waktu dan fokus. Ya Bapak Ibu, Bu Dayu boleh kembali fokus kepada yang bersangkutan. Kira-kira begitu Bu Dayu, semoga boleh menjawab. Itu ya. Oke. Pak Edi yang banyak pengalaman, Pak Edi juga harus bagus juga untuk sharing di sini. Boleh di Facebook pengalaman Pak Edi bagaimana membangun timnya sampai sedemikian besar. Budayu juga sama, boleh juga sharing di sini. Jadi bukan cuma interaksi satu arah dari saya kepada Bapak Ibu. Harapannya kita bisa belajar sama-sama Bapak Ibu. Nah makanya beberapa waktu yang lalu, saya pikir salah satu cara belajar yang bagus itu adalah dengan adanya komunitas. Nah, jadi saya sudah buat Bapak Ibu di Facebook, itu ada komunitas 3S. Ya, 3S itu singkatan dari Spirit, Solution, dan Success. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau yang bisa saya undang ada di Facebook teman saya, silakan saya akan invite. Kalau yang enggak Bapak Ibu, ya kebetulan Anda hadir di sini yang ada di Instagram, silakan masuk aja langsung bergabung di komunitas, tulisannya itu 3S, Spirit, Solution, dan Success. Di situ kita bisa belajar Bapak Ibu, nanti ke depannya komunitas tersebut akan jadi private, dan kita akan belajar banyak, dan saya akan mengadakan konten-konten seperti ini private untuk anggota komunitas tersebut. Jadi kita bisa belajar bersama. Jadi sekaligus juga Bapak Ibu di situ boleh posting hal-hal yang bermanfaat untuk pembelajaran kita. Ya, tentunya berkaitan dengan pengembangan diri. Bapak Ibu silakan. Ya. Yes. Nah, tuh Bu. Oh, ini merangkum. Yes, Bu Erlin, terima kasih. Culture-nya apa? Ibu pingin seperti apa? Kan sama seperti pemain sepak bola kan? Apa tipikal penyerang, tipikal defense, tipikal main teknik, atau apa, itu culture, ya apa yang Ibu mau bangun, betul sekali. Terus yang kedua, lead by example, yes. Kemudian yang ketiga, yes, respect, appreciate, yes, di dalam prosesnya. Respect, kasihi, dan yang terakhir, appreciate. Thank you. Ini Pak Edi memang paling learning level ya, sama-sama kita belajar sama-sama Pak Edi, yes. Bu Dwi, selamat bergabung. Sayang sekali, nggak apa-apa. Nanti kita ketemu lagi kembali hari Senin. Saya pun akan secara disiplin dan konsisten untuk terus bawakan, karena masih banyak sekali buku-buku yang belum sempat selesai saya baca. Jadi, saya memang memaksakan diri supaya disiplin dan konsisten. Harus membaca buku-buku tersebut dan sharingkan buat teman-teman yang ada di sini. Ya, oke. Yes, Budayu, terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu, sekian hari ini. Untuk Bapak Ibu, salam 3S, ya, Spirit, Solution, dan Sukses. Sukses selalu buat Bapak Ibu dalam membangun tim Anda. Semoga acara atau sesi ini bermanfaat. Silakan Bapak Ibu komen atau respon untuk waktunya. Kalau Bapak Ibu rasa jam 4.30, 16.30 WIB itu adalah waktu yang terbaik untuk kita lakukan pembelajaran seperti ini. Silakan Bapak Ibu chat, berikan feedback. Kalau Bapak Ibu rasa ada waktu-waktu lain, kemarin ada juga yang mengusulkan, Pak, setelah jam 6 aja baru kita on live seperti ini. Silakan Bapak Ibu berikan feedback, nanti kita akan akomodir sebanyak mungkin kira-kira mana yang paling nyaman dan efektif buat kita bersama semua. Oke? Yes. Terima kasih Bu Erlin, terima kasih Pak Edi, Max, sampai bergabung kembali hari Senin. Yes, Bu Kiki, Bu Wayan, terima kasih. Nah, jadi sebagai penutup, Bapak Ibu, sukses selalu buat Bapak Ibu, membangun diri, kemudian membangun tim Bapak Ibu, dan yang paling penting, sehat selalu, semangat selalu, dan jangan lupa, happy terus. Dadah! Terima kasih, terima kasih, terima kasih.